Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum lepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja, simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan, dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda, dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 10 pintu darurat, 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Semua pintu darurat dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Saat evakuasi di air, beberapa alat peluncur dapat dilepas dan digunakan sebagai perahu. Jika evakuasi diperlukan, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, kembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Selamat pagi kepada Pak Nuno, selaku dosen manajemen strategik, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5B ingin mempresentasikan tentang SWOT Analysis dan TOWS Matrix PT Garuda Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya.
Nama saya Talita Sadina Putranti dengan NIM 2018-5068 dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Evelyn Andumi dengan NIM 2017-647. Yang kedua ada Sylvia Permatasari dengan NIM 2017-601-51. Dan yang terakhir ada Yuni Fitrantina dengan NIM 2018-5067. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Fitrantina. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Garuda Indonesia. Pada tahun 1949, penerbangan sipil Indonesia pertama kali tercipta atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada 26 Januari 1949. Lalu, 21 Desember 1949, hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional, akhirnya Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesian Airways sebagai nama maskapai ini. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, yaitu tanggal 28 Desember 1949, dua buah pesawat Dakota DC-3 berangkat dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta, menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali ibu kota Republik Indonesia ke Jakarta. Lalu, tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi negara yang mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, dan 8 Convair 240. Lalu, pada tahun 1956, Garuda Indonesia berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji. Lalu, pada tahun 1965, Garuda Indonesia berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa, dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Lalu, sepanjang tahun 1980 sampai 1990-an, Garuda Indonesia melakukan revitalisasi dan restrukturisasi berskala besar untuk operasi dan armadanya, dan mendirikan fasilitas pelatihan khusus di Jakarta Barat dengan nama Garuda Indonesia Training Center untuk mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk awak kabin dan awak darat. Lalu, pada tahun 2005, manajemen Garuda Indonesia melakukan evaluasi ulang dan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, membangun kembali kekuatan keuangan yang mencakup keberhasilan. Lalu, pada tahun 2011, perusahaan resmi menjadi perusahaan publik setelah penawaran umum perdana atas 6.355.738.000 saham perusahaan kepada masyarakat dengan kode GIAA. Pada tahun 2017, Garuda saat ini melayani 83 destinasi di seluruh dunia dengan jumlah penerbangan lebih dari 600 penerbangan per hari dan jumlah armada 196. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Lalu sampai sekarang Garuda Indonesia mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 58 armada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia Permatasari. Selanjutnya ada perusahaan. Yang pertama itu PT Aero System Indonesia. PT Aero System Indonesia awalnya dikenal dengan nama PT Lufthansa System Indonesia yang didirikan pada tahun 2005. Kemudian ada GMF Aero Asia, itu perusahaan yang memberikan layanan pesawat dari berbagai jenis dan merupakan salah satu fasilitas perawatan pesawat terbesar di
Asia. Kemudian ada PT Citylink. Nah, ini tuh merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2001 sebagai bisnis strategi yang difungsikan sebagai salah satu alternatif penerbangan bertarif rendah di Indonesia. Kemudian ada keempat itu ada PT Aero Wisata, merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1973 di bidang catering, hotel, wisata, transportasi, dan logistik yang berciri khas Indonesia. Kemudian yang kelima itu ada PT Abacus Distribution System Indonesia. Di Indonesia, Abacus adalah pemimpin sistem distribusi Indonesia dan memiliki posisi tertinggi di pasar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Evelyn. Selanjutnya, saya Evelyn Andumi akan menjelaskan tentang unit bisnis yang dimiliki oleh Garuda Indonesia, yang merupakan unit bisnis independen di bawah perusahaan yang memiliki fokus utama mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Garuda Indonesia sendiri memiliki dua bisnis unit. Yang pertama, Garuda Indonesia Cargo sejak tahun 2002 yang melaksanakan jasa pelayanan angkutan barang ke 17 destinasi internasional dan 50 destinasi domestik. Yang kedua, Garuda Sentra Medica atau Garuda Medical Center yang memiliki fokus utama melaksanakan pengelolaan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi karyawan beserta keluarga dan pihak yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Garuda Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan visi PT Garuda Indonesia, yaitu perusahaan penerbangan pilihan utama di Indonesia dan berdaya saing di internasional. Dengan visi ini, menjadikan PT Garuda Indonesia menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Yang kedua, misi PT Garuda Indonesia diantaranya: yang pertama, melaksanakan usaha jasa angkutan udara dengan memberikan kepuasan yang terpadu dengan industri lainnya, melalui pengelolaan profesional dan didukung oleh SDM yang mempunyai kompetensi tinggi. Yang kedua, menghasilkan keuntungan dengan jaringan domestik yang kuat untuk terus meningkatkan pangsa pasar domestik dan internasional bagi usahawan, perorangan, wisatawan, dan kargo, juga penerbangan borongan. Yang ketiga, memiliki bisnis unit yang mendukung produk inti untuk meningkatkan keuntungan serta menghasilkan pendapatan tambahan dari usaha unit pendukung tersebut. Berikut adalah pencapaian yang diraih oleh Garuda Indonesia selama tahun 2019. Yang pertama, yang diselenggarakan oleh Changi Airport Group dan masuk ke dalam nominasi Best Airline Marketing. Yang kedua, acara Anugerah BUMN ke-8 tahun 2019 dan mendapat juara 1 pada kategori pengelolaan pelanggan terbaik. Yang ketiga adalah acara Indonesia Spokesperson of the Year dan mendapat anugerah The Positive Organization for its achievement in implementing positive organization dimensions. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. IFAS terdiri dari dua, yaitu strength dan juga weakness. Di sini saya akan menjelaskan tentang strength PT Garuda Indonesia. Strength yang pertama yaitu brand yang kuat. Saya beri bobot 0,2, rating 4 dengan skor 0,8. Dengan alasan PT Garuda Indonesia telah dinobatkan sebagai perusahaan terbaik di Indonesia pada kategori Top Brand Health. Garuda Indonesia juga menjadi satu-satunya perusahaan nasional yang berhasil mempertahankan predikat tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Pencapaian tersebut tentunya memiliki arti bagi perusahaan di mana brand Garuda Indonesia telah memiliki tempat tersendiri di mata masyarakat Indonesia. Strength yang kedua yaitu memiliki teknologi informasi yang mutakhir. Saya beri bobot 0,1, rating 3 dengan skor 0,3. Karena pada tanggal 15 Mei 2019, Garuda Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Huawei Tech Investment.
Teknologi yang dikembangkan oleh Huawei Tech Investment seperti iCloud, Big Data, dan Artificial Intelligence ini tentunya menjadi batu loncatan tersendiri bagi Garuda Indonesia dalam rangka memberikan pengalaman baru kepada pelanggan ketika terbang dengan Garuda Indonesia. Strength yang ketiga yaitu pelanggan sebagai fokus utama dengan bobot 0,05, rating 5 dengan skor 0,25. Karena kesuksesan perusahaan dapat dilihat dari kepuasan pelanggan tersebut. PT Garuda Indonesia memiliki konsep layanan yang selalu menempatkan pelanggan sebagai fokus utama yang didasarkan kerahmatamaan dan keunikan Indonesia yang disebut dengan Garuda Indonesia Experience, yang didasarkan pada 5 sense, yaitu sight, sound, smell, taste, and touch, menyebabkan Garuda Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan maskapai penerbangan lain. Strength yang keempat yaitu tim yang berkualitas. Saya beri bobot 0,1, rating 2 dengan skor 0,2. Dengan alasan awak kabin maskapai nasional Garuda Indonesia untuk kelima kalinya dinobatkan sebagai The World Best Cabin Crew oleh Skytrax. Apresiasi ini memiliki arti tersendiri bagi PT Garuda Indonesia di tengah beragam tantangan kinerja operasional yang dihadapi oleh perusahaan. Garuda Indonesia berhasil membuktikan komitmennya dengan terus meningkatkan standar kualitas layanan awak kabin terbaik yang diakui oleh dunia. Strength yang kelima yaitu fasilitas dan fitur yang sangat canggih. Saya beri bobot 0,05, rating 1 dengan skor 0,05 dengan alasan fasilitas di dalam pesawat dan di luar pesawat sangat berpengaruh untuk kenyamanan para penumpang. Di luar penerbangan, Garuda Indonesia menyediakan lounge khusus untuk para penumpang menunggu pesawat yang di dalamnya banyak berbagai macam fasilitas. Sedangkan di dalam pesawat, Garuda Indonesia menyediakan in-flight entertainment dengan teknologi terbaru berupa VR experience. Masih di bagian Internal Factor Analysis Summary atau IFAS, saya akan menjelaskan terkait weaknesses atau kelemahan yang dimiliki oleh Garuda Indonesia. Yang pertama, hutang yang besar, yaitu 6,8 triliun rupiah yang akan jatuh tempo pada Juni 2020 mendatang, berupa suku global atau produk investasi syariah yang menguntungkan dan memiliki imbal hasil besar sekitar 5,95%. Dilansir dari CNBC Indonesia September 2019 yang lalu, Garuda Indonesia menempati peringkat kedua sebagai BUMN berstatus emiten yang memiliki rasio hutang lebih besar daripada modal yang dimiliki dengan tingkat DER atau Debt to Equity Ratio sebesar 211,2%. Juga dilansir dari Moody's Investor Service atau lembaga peringkat global menyatakan Garuda Indonesia memiliki rasio likuiditas atau kemampuan membayar hutang di angka yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sedang memiliki masalah dalam pembayaran hutang, sehingga kelompok kami menetapkan bobot sebesar 0,15 dengan rating 4, sehingga menghasilkan skor 0,60. Selanjutnya, di W2, Garuda Indonesia memiliki biaya leasing yang tinggi, yaitu dilansir dari Alpha Research Database Indonesia tahun 2018, dari total 202 unit pesawat yang dimiliki oleh Garuda Indonesia, sebanyak 180 unit adalah hasil rental, sehingga menghasilkan biaya leasing sebesar 1,08 triliun rupiah. Nah, sehingga kelompok kami menetapkan bobot sebesar 0,15 dengan rating lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu 5 dengan hasil skor 0,75. Hal ini karena biaya operasional harus terus berjalan, sehingga pembayarannya harus segera diselesaikan dan menjadi prioritas utama perusahaan saat ini. Yang ketiga, Garuda Indonesia memiliki harga tiket yang mahal bila dibandingkan dengan maskapai lain. Hal ini sempat viral pada tahun 2019, di mana harga tiket pesawat untuk perjalanan Bandung menuju Medan dengan kategori bisnis kelas adalah sebesar 13,4
juta rupiah, di mana harga normalnya untuk kelas bisnis kelas dengan perjalanan yang sama hanya sekitar 9 juta rupiah. Nah, maka dari itu perusahaan sedang mengupayakan penyesuaian harga agar lebih rasional dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kami menetapkan bobot sebesar 0,10 dengan rating 3 sehingga menghasilkan skor 0,30. Yang keempat, Garuda Indonesia memiliki manajemen yang buruk. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang sempat mencuat di media dan menjadi perhatian masyarakat umum, seperti kasus suap dan penyelundupan oleh mantan direktur utamanya yang menyebabkan pemberhentian oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun hal ini sudah sedang diperbaharui atau diperbaiki oleh manajemen Garuda dengan adanya direktur utama yang baru, Irfan Setia Putra, yang telah menjabat sejak Januari 2020. Maka dari itu, kelompok kami menetapkan bobot 0,05 dengan rating 2 sehingga menghasilkan skor 0,10. Yang terakhir, laporan keuangan yang bermasalah. Terdapat beragam kasus yang dimiliki oleh Garuda Indonesia di bawah pimpinan Ari Askara atau direktur utama yang lalu, yaitu terdapat masalah pencatatan laporan keuangan yang salah dan tidak memenuhi standar akuntansi yang berlaku, sehingga Garuda Indonesia mendapat sanksi atau denda 100 juta rupiah untuk masing-masing direksi, dan juga kantor akuntan publik diberikan peringatan tertulis dan auditornya dibekukan izinnya sementara. Sehingga kami menetapkan bobot 0,05 dengan rating 1 yang menghasilkan skor 0,05. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, External Factor Analysis Summary atau EVA. Saya akan menjelaskan tentang opportunity dari PT Garuda Indonesia. Faktor yang pertama adalah budaya masyarakat Indonesia yang suka berpergian dengan WACC 0,1, rating 1, dan skor 0,1. Dengan penjelasan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan jauh, baik untuk melakukan bisnis ataupun berlibur, sehingga memberikan keuntungan bagi PT Garuda dalam perkembangan bisnisnya. Yang kedua adalah peningkatan permintaan Garuda Maintenance Facility atau GMF dengan WACC 0,1, rating 3, dan skor 0,3. Dengan penjelasan, dengan penyebaran virus corona di belahan dunia, membuat GMF Aero Asia ini mendapatkan peluang untuk melakukan penetrasi pasar, di mana Indonesia menjadi tujuan utama untuk pemenuhan kebutuhan perawatan airlines yang tidak bisa ditunda. Kemudian ketiga itu jasa penerbangan domestik dan internasional yang semakin luas. Dengan WACC 0,2, rating 2, dan skor 0,8. Dengan penjelasan 36 rute domestik dan 26 rute internasional membuat semakin terbukanya kesempatan untuk mewujudkan pengembangan jaringan penerbangan. Yang keempat adalah bergabungnya sebagai anggota SkyTeam Global Airlines Alliance dengan WACC 0,05, rating 4, dan skor 0,1. Dengan penjelasan potensi di pasar Indonesia di internasional akan semakin kuat ketika perusahaan bergabung ke Alliance Global, di mana Garuda Indonesia dapat mengakses 588 juta pengguna jasa maskapai anggota SkyTeam, termasuk diantaranya 189 juta anggota frekuensi flyer maskapai anggota Alliance SkyTeam. Dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah dengan WACC 0,05, rating 5, dan skor 0,25. Dengan penjelasan sebagai perusahaan BUMN, PT Garuda Indonesia mendapatkan fasilitas dan dukungan penuh dari pemerintah. Dengan begitu, PT Garuda Indonesia ini sudah terpercaya dan memiliki nama di pemerintah dibanding perusahaan penerbangan lainnya. Dengan begitu, subtotal untuk opportunity WACC-nya adalah 0,5 dan skornya 1,8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang trade Garuda Indonesia. Yang pertama, ada akses media sosial tanpa batas.
dengan weight 0,07, rating 1, dan skor 0,07. Dengan penjelasan, dengan adanya sosial media menjadi wadah penyebaran berita tanpa batas yang dapat menyebarkan berita dengan cepat tentang Garuda Indonesia tanpa tahu kebenarannya. Seperti yang baru-baru ini terjadi, ada salah satu akun Twitter yang mencuitkan bahwa salah satu pramugari Garuda Indonesia menjadi simpanan Direktur Utama Garuda Indonesia. Dan hal ini menjadi booming tanpa tahu kebenarannya. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan Garuda Indonesia dinilai jelek di mata masyarakat. Yang kedua, ada kondisi persaingan dalam industri penerbangan terus meningkat. Dengan weight 0,15, rating 5, dan skor 0,07. Dengan penjelasan, jadi sampai saat ini aja udah banyak banget maskapai-maskapai asing yang mengudara di Indonesia. Contohnya ada AirAsia, ada Jetstar, dan ada Korean Air. Nah, AirAsia ini tadinya cuma melayani sejumlah rute dari Jakarta, Kuala Lumpur, Denpasar, Medan hingga Surabaya. Namun saat ini di Indonesia AirAsia sendiri memiliki 25 pesawat yang melayani sekurang-kurangnya 15 destinasi baik di domestik maupun internasional. Yang ketiga ada keadaan alam yang sulit diprediksi dengan weight 0,09 dengan rating 4 dan skor 0,36. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini sedang terjadi pandemi corona di seluruh dunia. Nah, Garuda Indonesia sendiri itu merupakan salah satu BUMN yang terkena dampak paling parah dari COVID-19. Nah, jadi mulai 25 April kemarin 2020, penerbangan domestik yang terhubung dengan wilayah berstatus PSBB dan zona merah penyebaran COVID-19 untuk sementara waktu tidak beroperasi. Dan adanya pemotongan gaji sebesar 10-50% untuk memastikan bisnis sustainability perusahaan tetap terjaga di tengah pandemi. Nah, jadi wilayah-wilayah apa aja yang tidak boleh beroperasi itu ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Pekanbaru, Makassar, Sumatera Barat, Banjarmasin, dan Tarakan. Lalu yang keempat ada pilihan alat transportasi lain dengan weight 0,07, rating 2, dan skor 0,14. Dengan penjelasan, jadi pada mudik tahun lalu 2019 itu terjadi peningkatan persentase moda transportasi untuk mudik. Nah, transportasi darat itu naik sebesar 5%, laut 7%, dan udara yang paling kecil yaitu sebesar 2%. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena biasanya orang-orang yang naik pesawat itu untuk bepergian yang hanya berpergian jauh. Sedangkan kalau mereka hanya berpergian untuk ke pulau-pulau Jawa saja, mereka lebih memilih untuk menggunakan transportasi darat karena lebih murah. Yang terakhir adalah pelemahan nilai mata uang rupiah dengan weight 0,12 dengan rating 3 dan skor 0,36. Dengan penjelasan, jadi pada tahun kemarin 2019 terjadi pelemahan rupiah yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur sebesar 125% dan kenaikan biaya leasing sebesar 20%. Nah, hal ini juga menyebabkan tiket-tiket pesawat itu jadi mahal. Nah, jadi total weight pada trade-nya itu ada 0,5 dan total skornya itu ada 1,65. Sedangkan weight secara keseluruhan untuk EVAS adalah 1 dan skor EVAS secara keseluruhan adalah 2,05. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang TOWS Matrix bagian SO. Nah, jadi yang pertama itu ada strategi dari S3 dan O1. Nah, strateginya apa? Dengan adanya budaya masyarakat yang suka berpergian, maka Garuda Indonesia menetapkan bahwa pelanggan menjadi fokus utama untuk menjalankan bisnis dengan menetapkan konsep Garuda Indonesia Experience didasarkan pada 5 panca indera atau 5 sense, yaitu sign, sound, scent, taste and touch, dan mencakup 24 customer touch point mulai dari pelayanan, pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey.
Selanjutnya, di bagian TOS Matrix, untuk mengkombinasikan strategi weakness dan opportunities di bagian W1, W2, dan O2, optimisme GMFI atau PT Maintenance Facility Aero Asia Tbk yang menargetkan pertumbuhan laba bersih 10% year on year juga ditopang dengan kenaikan pendapatan 5% diharapkan dapat membantu Garuda Indonesia dalam membiayai utang dan biaya operasional, juga memperbaiki kinerja keuangannya di tahun 2020. Juga dilansir dari kontan.co.id pada Maret 2020, GMFI juga mendapatkan keuntungan yang besar karena ada banyak tawaran dari perusahaan atau di negara lain yang datang ke Indonesia untuk memperoleh fasilitas perawatan pesawat di tengah wabah virus corona saat ini, karena ada banyak negara-negara lain seperti Cina yang telah menutup fasilitas perawatan pesawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang TOS Matrix bagian ST Options, yaitu penggabungan antara strength dan juga threat. ST Option yang pertama yaitu penggabungan antara S5 dengan T4. Dengan adanya ancaman pilihan transportasi lain, Garuda Indonesia mengatasi dengan cara selalu memperbarui dan menambah fasilitas dan fitur-fitur terbaru yang membuat pelanggan semakin nyaman dan merasa aman terbang bersama Garuda Indonesia. Dengan cara meningkatkan kualitas pesawat dan menambah fasilitas entertainment yang ada di dalam pesawat. Selanjutnya, kombinasi strategi untuk weakness dan threat. Yang pertama itu ada W4 dan T2. Itu dengan melakukan perombakan direksi untuk memperbaiki kinerja manajemen yang sesuai dengan prinsip good corporate government sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Lalu untuk strategi SO yang kedua itu ada dari S1 dan O3, yaitu dengan jasa penerbangan yang semakin luas, Garuda Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara untuk mendapatkan rute-rute di negara tersebut. Selanjutnya, untuk kombinasi strategi weakness dan opportunities yang kedua, yaitu di W3 dan O5, dengan adanya dukungan pemerintah melalui insentif dan pemberian diskon tiket pesawat, diharapkan Garuda Indonesia dapat menyesuaikan harga tiketnya sehingga dapat lebih diterima oleh pelanggan dan meningkatkan kembali pendapatan perusahaan. ST Options yang kedua yaitu penggabungan antara S3 dan T2. Dengan banyaknya maskapai yang ada, Garuda Indonesia dapat melakukan pendekatan kepada para pelanggan dengan melakukan kuesioner atau mengajukan pertanyaan ringan di dalam pesawat atau melalui customer service yang tersedia untuk mengetahui keinginan para pelanggan dan juga keluhan yang dirasakan oleh para pelanggan. Selanjutnya, kombinasi strategi untuk weakness dan threat yang kedua ini itu ada W3 dan T2. Itu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat memberikan harga yang mampu bersaing dengan maskapai lain. Nah, strategi yang dilakukan ini dengan menciptakan anak perusahaan Citylink yang mampu bersaing dengan maskapai penerbangan lain di kelas penerbangan murah. Sekian presentasi dari kelompok 5B. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.